pasti ada yang salah dong Pak dalam pemikiran Bapak. Kenapa Bapak harus merasa saya harus melakukan perjuangan, kan pasti harus ada sesuatu yang diperjuangkan kan Pak? Ya, jadi ada yang mau Bapak sampaikan kepada pemerintah, apa yang mau Bapak sampaikan? Berkaitan dengan ketidakadilan, berkaitan dengan apapun yang Bapak alami, apa yang mau Bapak sampaikan? Kemarin sebenarnya saya ada mau tulis ke Bapak tadi, harusnya begini loh Pak. Saya ini kan hanya seekor kutu di seberang samudra, ya kan? Tapi ada balok-balok di depannya Mabes Polri itu loh Pak, di depan gerbangnya Mabes Polri itu balok-baloknya itu ya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan dan selanjutnya. Ada GKI Yasmin. Sampai sekarang juga nggak diproses itu, padahal kan konstitusional GKI Yasmin, dokumen sudah lengkap. Gus Yakut sudah 1 bulan, sudah hampir 6 bulan Pak Gus Yakut menjabat jadi Menteri Agama. GKI Yasmin tetap aja ditutup. Gereja-gereja kemarin GPDI sama yang di Jombang itu tetap aja ditutup Pak. Nah, jadi ada apa yang salah ketika saya ngomong hal seperti ini? Lalu saya salahnya di mana? Nggak ada dong Pak. Sebetulnya yang menista agama itu berarti kan kemarin siapa tuh, Bima Arya itu menista agama tuh. Siapa itu yang nutup GKI Yasmin pertama kali, Bima Arya atau siapa itu? Berarti dia menista agama dong. Itulah penistaan agama. Wah, itu malah bukan menista agama lagi. Dia benar-benar melanggar Pancasila, konstitusi kita. Seharusnya. Sorry, bukan kita lagi dong ya, bukan punya saya juga soalnya. Cuman kenapa saya tetap masih ngajarin Pancasila, minta Pak Junior Jenderal. Saya bilang loh, kalau Pak Jenderal keluar dari sini, wah selesai Pak Jenderal, nggak ada kuliah Pancasila, nggak ada yang berani. Cuman Pak Jenderal Junior Tobing aja yang berani teriak-teriak ngajarin Pancasila, ngomel-ngomelin orang-orang itu. Kenapa kita tetap, karena Pancasila itu, saya kan belajar filosofi segala macam, saya belajar semua Pak. Ternyata Pancasila itu mengerikan, Pancasila itu ada sesuatu yang indah sekali. Wah, Indonesia itu bersyukur punya Pancasila, tapi bukan Pancasila yang piagam Jakarta. Pancasila yang benar, yang punyanya Soekarno. Yang diajarin sama Pak Jenderal Tobing itu. Wah, ini sudah diajar panjang lebar, nanti kan panjang lebar. Intinya Pancasila yang benar, bukan Pancasila yang piagam Jakarta. Nah, itu masalahnya kan nggak dipraktekkan, itu cuma retorika doang. Jadi salah saya di mana ketika saya berkata, mengkritisi dan menganggap diri saya nabi dan saya meluruskan ajaran nabi sebelum saya. Nggak salah dong, itu kan tafsir saya, bebas saya. Kalau saya salah, Gus Yakut, ayo debat sama saya. Gus Yakut ini agama ya Pak? Iya dong, katanya dia kan paling topnya dong ilmu agamanya. Ayo debat sama saya kalau bilang Muhammad nggak salah. Iya dong. Iya Pak. Maaf, saya nggak bilang menyakiti dong, menyakiti lagi enggak dong. Justru kita bilang yang saya ngomong kan sebuah realita, ya kan? Kita ngomong, makanya saya harus kesini dulu, terus saya ngomong Pak, teriak Pak. Jadi Bapak untuk ngomong dengan lebih lapang harus keluar dulu gitu ya Pak ya? Nah iya loh Pak, kalau saya di dalam saya lagi ngomong udah diciduk loh Pak. Oh. Saya baru live begini aja tiba-tiba sudah di depan sudah Intel di depan udah nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel, FPI nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel paling cuma dicokok begini saja. Kalau FPI dibakar rumahnya Pak. Aduh. Loh, itu kan fakta kan kemarin yang dicokok-cokok itu yang di internet online, teman-teman yang dicokok sama FPI itu digebukin dulu. Daud Ali, Saifuddin Ibrahim, banyak Pak orang Kristen dimasuk-masukin, Omega Suparno malah dibunuh. Jadi saya garis bawahi ya Pak ya. Jadi permintaan Bapak pertama adalah mau menantang Gus Yakut diskusi ini Pak, bener ya Pak? Iya Pak. Menantang Gus Yakut diskusi tentang keagamaan gitu Pak? Iya Pak. Atau tentang keislaman atau tentang apa Pak? Kalau saya kan bukan Islam Pak. Kalau tentang keislaman saya salah dong Pak. Oh, saya kan bukan Islam, kecuali saya pernah belajar di Stein. Tetapi kita cerita keagamaan dong yang universal. Enggak, soalnya ada orang juga yang bilang kenapa kok dia bukan Islam tapi kok ngaku Nabi ke-26, itu kan udah masuk ranahnya Islam. Nah, betul. Nah itu tadi pertanyaannya. Tadi saya boleh-boleh saja mau ngaku Nabi 26, 27, 28, 29, suka-suka saya kan. Semua orang kan boleh ngaku jadi Nabi. Emang ada larangan dilarang menjadi Nabi? Kayaknya belum ada undang-undang dilarang menjadi Nabi di seluruh dunia deh Pak. Tapi ada umatnya nggak Pak? Kalau udah jadi Nabi Pak? Ya, mudah-mudahan sudah ada Pak. Mudah-mudahan sudah ada. Tapi saya nggak pernah maksa-maksa ini orang-orang buat ngakui saya loh. Suka-suka mereka mau ngakui saya apa enggak kan suka-suka mereka Pak. Iya. Oke Pak. Jadi itu ya Pak ya
Pertama pengen diskusi sama Gus Yakut, terus yang kedua nggak merasa apa ya. Kalau orang-orang bilang Bapak bersalah, Bapak merasa ya ini memang yang harus saya sampaikan. Seperti itu ya Pak ya? Pak, jalan yang saya tempuh itu jalan yang menyakitkan, Pak. Saya sendiri pun ngeri-ngeri sedap, Pak. Saya tampilkan setiap live YouTube saya, ya banyak, ya tadi aja saya nyanyi sendiri karena istri saya lagi pergi. Saya selalu menyampaikan kepada, selalu membawa anak istri saya, Pak. Saya tampak muka, anak istri saya semua ada. Ya, saya yakin keluarga istri saya juga teriak-teriak, Pak, kalau dia tahu, ya kan. Saya nggak tahu mereka tahu apa enggak, tapi kalau tahu mereka, pasti juga akan ngeri-ngeri sedap. Karena memang kita udah bilang, waktu kita mau berangkat, kita lost contact, jangan di kontak. Tapi kita pasti, kalau ada sesuatu yang membahayakan kalian, kita akan kasih tahu. Sampai hari memang kita belum ada berusaha untuk, ya saya belum ada berusaha mengontak keluarga saya, ya saya belum ada dan belum ada niatan, karena menurut saya pemerintah Jokowi ini kan relatif ya lebih baik, ya saya bukan pendukung Jokowi ya, sorry ya, saya tidak lagi pamit, tapi memang pada kenyataannya kan lebih aman, walaupun gereja-gereja lebih banyak ditutup di zaman Jokowi, ya kan. Itu kan fakta kan, gereja ditutup di zaman Jokowi lebih banyak, Pak, 200 gereja, bayangin. Merasa di prank gitu Pak, apa gimana Pak? Maksudnya di frame dalam arti apanya? Merasa di prank gitu Pak, kok tambah ketika zaman Presiden Jokowi? Bukan, karena begini, tadinya orang-orang berpikir mungkin di prank nih teman-teman sesama aktivis kan. Tapi saya ngelihat lagi, terus ada kuliah kebangsaan dengan Pak Jenderal Junior Tobing juga. Oh, itu bukan prank itu. Terakhir kemarin ya, lihat ada kota-kota syariah semua, terus tiba-tiba ada pasar syariah. Terus ada pasar muamalat dan segala macam. Oh, itu bukan prank itu. Oh, itu ngeri itu. Itu tandanya ya Jokowi bikin kebijakan diboikot di daerah, termasuk GKI Yasmin. Oh, saya bukan jemaat GKI Yasmin, dan tidak ada satupun jemaat GKI Yasmin yang saya kenal ya. Saya hanya berdasarkan saya jalan, saya ngelihat, saya lakukan seperti ini. Jadi Jokowi itu bukan ngeprank kita, tetapi dia diboikot di bawah. Dan itu fakta. Kalau zaman Soeharto nggak bisa. Boikot di bawah, diciduk semua tuh yang di bawah-bawah ini. Bisa diboikot sama Bima Arya, coba kan kelewatan kan. Kita toleransi, tidak ada undang-undang penistaan agama. Nyatanya saya masih dilaporkan penistaan agama sama politisi PSI yang katanya nasionalis. Kenapa dia nggak ngelaporin Yahya Waloni, si Husin Sihab itu? Kan kamu masuk jebakan Batman saya kan? Kenapa kamu nggak ngelaporin Yahya Waloni sama Abdul Somad dan CS-mu itu semua? Ketahuan si Husin Alwi Sihab ini adalah kadrun yang menyusup kepada nasionalis. Ketahuan, sekarang topeng-topengnya kadrun semua kebuka semua. Ya kan, siapa-siapa yang kadrun kelihatan semua. Pak, Anda masuk jebakan saya. Dengan keadaan itu Bapak ngerasa sakit hati nggak sih? Dengan Indonesia secara umum, yang Bapak tadi cerita kecil diperlakukan, dipanggil Cina, apa segala macam. Orang tua Bapak tadi bilang hampir dibunuh, apa segala. Bapak merasa sakit hati dengan Indonesia nggak Pak? Saya tidak pernah sakit hati dengan Indonesia, Pak. Sampai hari ini saya masih mencintai Indonesia. Terus, apa yang menurut Bapak salah dari Indonesia, Pak? Dengan sikap Bapak ini? Pasti ada yang salah dong, Pak, dalam pemikiran Bapak. Kenapa Bapak harus merasa, saya harus melakukan perjuangan, kan pasti harus ada sesuatu yang diperjuangkan, kan, Pak? Dan ini konteksnya adalah Indonesia, gitu kan? Jadi begini Pak, kalau saya ada cerita Indonesia, memang saya selalu jadi saya dari ngerti Pak tentang Indonesia Pak. Saya lahir baru ya 15 tahun saya penuh Roh Kudus, saya berdoa buat Indonesia. Sampai hari ini saya berdoa buat Indonesia. Saya ciptakan lagu-lagu tentang Indonesia banyak sekali. Tetapi memang Indonesia sedang dirusak oleh sebuah ideologi yang sangat rusak, ideologi yang sangat busuk, ideologi khilafah. Dan itu mereka masuk menghujam sekali, ngerusak anak bangsa, masuk ke sekolah, ya memaksa orang pakai jilbab, memaksa orang untuk mengikuti syariahnya mereka. Dan semua perda-perda syariah yang lain. Oh, itu jelas Pak, dan itu akan merusak. Saya jamin Indonesia akan rusak. Dan saya melihat Indonesia yang saya cintai ini,
ya yang saya cinta itu membuat banyak sekali korban yang dikorbanin justru anak-anaknya. Ibu Pertiwi ini yang mengorbankan anak-anaknya, Pak. Bapak tahu yang namanya harimau tidak akan makan anaknya. Ibu Pertiwi ini makan anaknya, Pak. Jadi Bapak merasa dimakan sama harimau ini, Pak? Oh, bukan cuma saya, Pak. Banyak sekali, Pak. Korban yang dianggap PKI berapa banyak yang di PKI kan? 3 juta, Pak. Apa Bapak ada ini, Pak? Ada cerita dari keluarga gitu, Pak? Ada kaitannya tentang PKI itu, Pak? Saya tidak punya keluarga yang bersama PKI karena nenek moyang saya dulu dari Partai Komintang yang lari dari Partai Komunis. Jadi jelas keluarga saya penentang komunis. Karena nenek moyang saya dulu anti dengan Partai Komunis dan dikejar-kejar, Pak. Makanya pindah ke Indonesia. Nggak ke Taiwan ya, Pak? Kan ada yang kemana-mana, Pak. Kan tersebar-sebar kemana-mana. Nah, salah satunya ke Indonesia nenek moyang saya. Okay. Itu loh yang ke Indonesia. Dan itulah kemudian makanya ayah saya pun pernah dikarungin sama PKI, Pak, ayah saya, Pak. Digebukin maksudnya, dikarungin itu digebukin karena memang ayah saya bilang saya juga salah, bilang kenapa? Dasar PKI lu, dia bilang begitu kan, dikarungin bener sama orang PKI, digebukin, Pak. Tapi nggak dibunuh, cuma digebukin doang, artinya karena orang marah kan, dasar PKI lu, kan waktu kan frame-nya kan jelek kan. Jadi digebukin sama orang PKI, digebukin bapak saya. Tapi kan itu bukan sebuah oh dia mau bunuh, enggak, Pak. Bukan saya terus saya pro PKI, oh enggak juga. PKI itu dulu dari santri-santri yang saleh loh, Pak, pendiri PKI itu. Ya itu rahasia umum, bukan rahasia lagi lah. Pendiri-pendiri PKI itu ada santri-santri yang saleh. Ya itu kan berasal dari syariat Islam, Pak. Ya, syariat Islam merah. Syariat Islam merah itu, Pak. Itu sudah ada di pelajaran sejarah kan. Iya, tapi kan masalahnya kan nggak diakuin sama kebanyakan orang. PKI lu, PKI kan kalian sendiri kan, dari kalian sendiri. Tapi kan kita kan mau sama-sama cerita Pancasila, Pak. Anggaplah saya ini nabinya Pancasila. Saya menganggap diri saya nabinya Pancasila sekarang. Ya kan? Kalau kemarin saya bilang Nabi ke-26, saya bilang sekarang Nabi Pancasila. Bagus, Pak, dibikin kaos, Pak, Nabi Pancasila. Nah, nanti mau saya bikin Pak Nabi Pancasila, Pak. Wah, nanti tinggal siapa yang mau jadi umatnya kan, mau ngaku ya apa enggak, malah dikebukin nanti, Pak. Nanti saya lagi bikin merchandise Pak Nabi Pancasila, nanti dikebukin lagi ntar. Nah, kenapa? Aduh Pak, ini Pancasila itu begitu saya di Eropa, Pak. Saya, Eropa ini Pancasila banget, kalau diterapkan indah sekali di Indonesia. Waduh, saya itu banyak ketemu ya Pak, wartawan-wartawan itu, ada satu wartawan di Belanda yang namanya Michael Mas, Pak. Ya, saya berusaha kontak beliau tapi belum mau ditemuin masalahnya Michael Mas ini. Dia nulis, dia ada satu tulisannya Michael Mas, Indonesia ini udah berubah sekali dalam 20 terakhir ini. Sejak reformasi, Pak. Nggak tambah maju, tambah nggak bener, Pak. Tambah nggak bener kan, sejak reformasi kan. Kelihatannya aja maju, kelihatannya. Wah, kumbir. Di dalamnya, di bawahnya, makin parah loh, Pak. Konflik horizontal itu makin ngeri loh, Pak. Sejak reformasi itu, Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya memberikan satu umpan. Contohnya siapa, Pak, yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kok nggak ada yang endorse, nggak ada yang nyupport kan nggak mungkin, Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih, Pak, yang endorse? Lah itulah yang teriak-teriak khilafah yang kemarin ngundang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang kemarin teriak-teriak khilafah itu? Loh, nyatanya kan yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak, itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan, kemarin di statement kan, oh itu kan sudah viral kemana-mana, itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan, bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. So kita ngerti kan, siapa orang-orang khilafah ini.